tentang materi ruang lingkup buat materi biologi kelas 10. Biasanya ini ada di bab pertama nih kalau teman-teman kelas 10. Jadi kita coba belajar bareng-bareng ya tentang ruang lingkup. Oke, di materi ruang lingkup ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu kita akan bahas tentang ciri sains. Kemudian untuk materi kedua kita akan bahas tentang metode ilmiah. Nah ini sering banget dijadiin soal nih ya, metode ilmiah. Kemudian kita juga akan bahas tentang tingkatan organisasi kehidupan di biologi. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang cabang-cabang biologi. Jadi ada 4 pokok bahasan ya yang akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang ciri sains. Ciri sains itu maksudnya gimana sih suatu ilmu bisa dianggap sebagai sains, karena kan biologi di sini kita anggapnya sains ya. Nah, ternyata dia punya 6 ciri-ciri kenapa bisa disebut sebagai sains. Nah, ini kira-kira ada 6 ciri-ciri sains. Yang pertama itu ada konkret. Apa sih Kak maksudnya konkret? Konkret itu artinya bisa dilihat ya objeknya, bukan bisa lihat sih, bisa nyata gitu objeknya. Jadi kalau kalian punya suatu, mau bikin ilmu baru gitu, objek itu harus nyata. Misalnya nih, kalian mau bikin ilmu tentang hantu. Emang hantu nyata? Nah, kalau nggak nyata berarti nggak konkret gitu. Kemudian yang kedua harus logis atau masuk akal. Kayak tadi tuh ilmu tentang hantu tuh masuk akal nggak sih? Kalau enggak ya berarti sebaiknya nggak usah dilanjutkan tuh ya pembuatan ilmu tentang hantunya. Kemudian ada objektif. Objektif itu maksudnya tidak berpihak. Jadi nggak boleh tuh suatu ilmu jadi ngaco hanya karena kita berpihak pada suatu sisi. Misalnya ada suatu benda yang warnanya putih tapi kita sebut pink karena kita sukanya pink gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian yang keempat itu ada universal. Universal itu maksudnya dia harus berlaku di seluruh dunia. Misalnya suhu air mendidih di suhu 100 derajat itu di Indonesia maupun dimanapun itu harus sama. Nah itu berarti dia bersifat universal. Kemudian yang kelima itu ada sistematik, artinya dia harus punya urutan yang jelas, nggak boleh ngaco atau loncat-loncat gitu ya sisi suatu urutannya. Kemudian empiris itu artinya dia bisa dibuktikan baik secara keilmuan maupun dilihat langsung gitu ya. Jadi bisa dibuktikan dengan tepat. Nah, keenamnya ini kalau kalian suka lupa-lupa aja nih, ngapainnya gimana ya Kak? Boleh kita pakai ini ya, nih depannya aja nih, close gitu, biar kalian gampang ngingetnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, nah yang selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah metode yang digunakan para ahli untuk menemukan suatu membuktikan suatu pertanyaan ilmiah atau membuktikan suatu hipotesis gitu ya kira-kira. Nah, metode ini juga dipakai oleh para mahasiswa untuk membuat skripsi, untuk membuat tesis atau disertasi. Teman-teman juga bisa nyoba kalau misalnya nanti disuruh sama gurunya untuk bikin suatu percobaan kayak gitu misalnya ya. Nah, ada 5 langkah kira-kira yang harus dilakukan untuk membuat metode ilmiah ini. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah itu harus dibuat gitu ya kalau di sini di metode ilmiah. Kan selama ini kita kayak malas gitu ya ketemu masalah. Justru kalau metode ilmiah itu justru kita harus nyari masalah nih. Masalahnya apa? Apa yang ingin kita ketahui gitu ya. Nah, masalah ini harus kita buat dalam bentuk pertanyaan. Nanti akan dibahas lebih lanjut pertanyaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ada observasi. Observasi itu artinya di sini kita harus mengobservasi apa saja sih yang harus kita ketahui dari pertanyaan. Ini bisa juga disebut seperti mencari dasar teori bisa, atau juga studi pustaka gitu ya. Jadi kita di sini boleh mencari dasar-dasar teori yang berlaku, kemudian kita juga bisa
melihat jurnal-jurnal yang sudah ada untuk melihat apa saja sih yang harus kita ketahui gitu. Kemudian yang ketiga, hipotesis. Hipotesis itu semacam dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan yang kita rumuskan tadi ya. Nah, ini dugaannya ini nggak boleh ngaco ya, jadi kita harus berdasar kepada si studi pustaka yang kita lakukan tadi di observasi gitu. Jadi ini kita sebut saja dia sebagai dugaan sementara. Kemudian yang keempat, eksperimen. Nah, eksperimen ini pasti udah tahu lah ya apa. Ini fungsinya adalah sebagai percobaan untuk mencari tahu apakah si hipotesis kita itu benar atau salah. Dan kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang tadi kita buat. Nah, lalu yang terakhir, kalau semua langkah sudah selesai, nah kita ada kesimpulan. Kesimpulan ini akan merangkum semua pertanyaan, kemudian dugaan dan hasil dari percobaan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan itu tadi gitu. Jadi ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Nah, kemudian ini juga akan menjawab apakah hipotesis yang kita buat diterima atau ditolak gitu kira-kira. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Oke, yang pertama ini ada rumusan masalah nih. Tadi kan aku udah janji nih ya mau ngejelasin. Rumusan masalah yang bagus itu kayak gimana sih? Yang pertama dia itu berupa sebuah pertanyaan yang diungkapkan dengan kata tanya 5W1H. Udah tahu ya 5W1H itu apa? Jadi dia bisa what, why, bisa apa, bagaimana, kemudian berapa juga bisa, mengapa juga bisa. Intinya dia harus pertanyaan yang terstruktur gitu. Kita harus tahu apa intinya. Misalnya di sini aku mau coba bikin bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap warna daun tumbuhan mawar. Misalnya kayak gini. Nah, di sini udah ada ya satu kata tanya yaitu bagaimana. Di sini ini boleh digunakan. Bisa juga misalnya berapakah intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman mawar supaya daunnya berwarna hijau, misalnya seperti itu juga bisa. Jadi ini bebas nih kalian mau bikinnya seperti apa. Nah, nanti dari rumusan masalah ini kita bisa menemukan 3 variabel. 2 sih sebenarnya ya yang akan kelihatan dari sini. Yang pertama itu ada ini, intensitas cahaya. Oke, intensitas cahaya ini kita anggap sebagai variabel bebas, karena di sini nanti dia ini akan menjadi yang kita ubah-ubah, gitu ya. Nanti aku akan jelasin lagi lebih lanjut di bagian eksperimen. Kemudian kita juga menemukan di sini ada warna daun tumbuhan mawar. Nah, warna daun tumbuhan mawar ini adalah sebagai variabel terikat, karena nanti dia yang akan berubah atau dipengaruhi oleh si variabel bebas. Nah, kira-kira gitu. Nanti ada satu lagi variabel yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian eksperimen ya. Lanjut, sekarang kita ke observasi. Nah, observasi ini kayak tadi ya yang udah aku bilang, ini sebenarnya adalah studi pustaka. Jadi di sini observasinya kepada yang sudah pernah dilakukan. Bisa misalnya kita nyari jurnal, itu bisa kita lihat dari dasar teori-teori yang sudah ada. Itu juga bisa. Pokoknya kita intinya mencari sebanyak-banyaknya yang ingin kita ketahui tentang tadi tuh yang udah kita tulis. Berarti kita di sini akan nyari tentang tanaman mawarnya misalnya. Kayak gimana sih karakteristiknya si tanaman mawar. Kemudian yang kedua, kita juga akan cari tahu tentang apa sih pengaruh dari intensitas cahaya terhadap pertumbuhan, misalnya seperti itu. Dan ini nanti akan makin berkembang gitu ya, seiring kalian ingin tahu tentang apa yang ada di pertanyaan tadi gitu, supaya nanti ketika kalian membuat hipotesis, kalian nggak akan bingung tuh kira-kira apa nih yang harus diramalkan dari hasil eksperimennya. Apakah tanaman mawarnya akan makin hijau daunnya gitu. Oh ya, berarti di sini juga kita cari tahu ya apa yang mempengaruhi warna daun gitu, dan lain sebagainya. Ini kalian boleh cari sebanyak-banyaknya sampai kalian merasa cukup gitu.
Nah, yang ketiga ada hipotesis. Kalau hipotesis di sini kayak tadi aku bilang, kalian bikin jawaban sementara dari pertanyaan yang kita sudah rumuskan tadi. Boleh misalnya, oh ya, ini juga harus berdasarkan tadi ya hasil dari observasi. Jadi misalnya kalian tadi nemu di jurnal, oh ternyata kalau makin banyak intensitas cahayanya makin tinggi, ternyata daun akan berwarna semakin hijau. Nah, boleh tuh kalian buat sebagai H1 atau hipotesis 1. Jadi hipotesis satunya adalah warna daun akan semakin hijau jika diberi intensitas cahaya yang tinggi. Misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gini ya, ini H1-nya. Kalian juga boleh misalnya kayak gini, ketika kalian melakukan observasi, terus ternyata kalau dikasih intensitas cahaya tinggi atau rendah nggak ada pengaruhnya nih. Ya udah, lebih baik kalian cari lagi rumusan masalah yang baru, karena kalau kalian tetap melanjutkan percobaan atau penelitian itu nanti nggak ada gunanya juga, karena kan udah tahu ya nggak ada pengaruhnya. Jadi kayak gitu. Jadi di sini hipotesis juga sebagai langkah untuk kami yakinkan kalian bahwa penelitian yang akan kalian lakukan itu akan ada gunanya gitu.